Viewers TGC, saat ini kita akan membahas edisi perdana mengenai presisi. Apa itu presisi? Presiden dan koalisi untuk Pilpres 2024. Antara lain mengenai undang-undang pemilu, jadwal Pilpres, presidensial threshold, mekanisme Pilpres dan koalisi yang ada saat ini, maupun analisa koalisi mendatang. Karena analisa kami saat ini, koalisi yang ada masih sangat cair dan rentan untuk berubah. Termasuk penentuan baca pres dan bacawa pres. Jangan lupa, capres dan cawapres hanya dipakai pada saat KPU sudah menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga mereka yang beredar saat ini di media sosial itu baru statusnya sebagai baca pres maupun bacawa pres. Oke, TGC, Pilpres 2024 adalah pesta demokrasi. Kenapa kita katakan pesta? Tentu pesta harus riang gembira, sejuk dan damai dari awal hingga pelantikan presiden dan wapres yang terpilih. Tentunya silakan berkompetisi, tetapi yang kita pakai adalah berkompetisi secara program atau fair competition. Silakan Anda meyakinkan rakyat bahwa program Anda yang terbaik. Hindari black campaign. Hal negatif mengenai calon namun tidak benar. Dan negatif campaign. Hal negatif mengenai calon walaupun itu memang terjadi. Kita usahakan semuanya itu kita tidak gunakan dalam pesta demokrasi, khususnya mengenai Pilpres 2024. Jadwal Pilpres mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023 sudah ada pencalonan tetap untuk capres dan cawapres. Putaran pertama 14 Februari 2024 sudah ada pemungutan suara untuk Pilpres, dan juga apabila terjadi putaran kedua itu tanggal 26 Juni 2024 dan pelantikan presiden dan wapres terpilih akan kita saksikan bersama tanggal 20 Oktober 2024. Mekanisme Pilpres 2024. Pilpres itu bisa berlangsung satu putaran atau dua putaran. Tergantung apakah diikuti oleh dua pasangan calon atau tiga pasangan calon. Apabila diikuti oleh tiga pasangan calon dan sudah ada salah satu pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%, di mana sebarannya minimal 20% di setiap provinsi dan juga tersebar melebihi setengah dari jumlah provinsi di Indonesia, sehingga aturannya sudah sangat clear. Kalau tidak ada mayoritas pemenang, tidak ada yang 50% ke atas, ataupun sebarannya tidak mencukupi 20%, atau tidak mencukupi separuh daripada jumlah provinsi yang ada di Indonesia, makanya akan masuk ke putaran kedua. Pilpres pada putaran kedua itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, atau istilah yang sering kita dengar adalah head to head, di mana yang tertinggi suara pemilihnya, urutan pertama maupun urutan kedua, itu yang akan maju ke tahap putaran kedua. Nah, tentunya kita juga harus tahu partai apa sih yang akan berkoalisi, kemudian berapa sih suara mereka apabila kita bahas mengenai presiden threshold. Oke, yang satu-satunya partai yang bisa mengajukan capres dan cawapres tanpa berkoalisi hanyalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena mereka memiliki jumlah kursi 22,26%. Partai berikutnya yang ada di DPR saat ini itu harus berkoalisi untuk bisa mengajukan capres dan cawapres untuk memenuhi presidensial threshold yang jumlahnya minimal 20%. Itu sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu. Sebagai berikut. Pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang perolehan kursinya paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. Itulah yang kita katakan presidensial threshold yang terjadi pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Nah, kita masuk sekarang pada saat ini adalah koalisi yang ada saat ini atau yang sudah terbentuk saat ini. Kita mungkin pernah mendengar yang dikatakan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di mana ini koalisi yang paling pertama terbentuk, di mana anggotanya adalah Golkar, PAN, dan P3. Tetapi kalau kita bicara saat ini secara de facto sebenarnya koalisi ini sudah bubar. Karena P3 sudah rencana bahkan sudah datang ke markas PDIP, dan Golkar saat ini juga sudah mulai merapat ke KKIR. PAN bisa merapat ke PDIP atau bisa juga merapat ke KKIR. Nah, koalisi yang juga sudah ada sebelumnya adalah KKIR, di mana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Awalnya dibentuk oleh Gerindra dan PKB. Tetapi hampir bisa dipastikan akan bersatu dengan Golkar dan kemungkinan bersama dengan PAN. Nah, Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau kita kenal dengan KPP, itu anggotanya adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Di mana berikutnya adalah PDIP. Ya, mereka walaupun diketahui sudah mempunyai golden ticket, atau tidak perlu berkoalisi karena sudah memenuhi ambang batas presidential threshold 20% ke atas, namun tentunya mereka akan butuh juga pasangan khususnya dari golongan Islam, karena PDIP seperti kita ketahui bersama adalah partai nasionalis. Nah, mereka tentunya membutuhkan juga tambahan suara dari partai Islam, sehingga yang sudah merapat saat ini ke Tuku Umar adalah P3. Namun tidak menutup kemungkinan PAN juga bisa masuk ke dalam koalisi PDIP, P3, dan PAN. Nah, ini sangat menarik. Kita coba analisa koalisi berikutnya. Sehingga yang bisa terjadi, kita tentu masih ingat bahwa Presiden Jokowi pernah mengundang partai-partai politik di luar dari Nasdem ke istana pada awal Mei. Di situ kemungkinan ada pemikiran untuk membentuk koalisi kebangsaan, di mana PDIP bergabung dengan Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan P3. Sehingga kalau itu terjadi, capresnya tentu adalah apakah Prabowo sebagai capres, Ganjar sebagai cawapres, atau sebaliknya, Ganjar sebagai capres, cawapres adalah Prabowo. Namun ini juga tentunya koalisi yang akan sangat sulit terbentuk, karena baik PDIP sudah mengatakan melalui Sekjen Pak Hasto bahwa Ganjar tidak, walaupun matahari terbit dari barat, Ganjar tidak akan pernah menjadi cawapres. Nah, di sisi Prabowo juga tetap mengatakan bahwa kami juga tetap mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Sehingga koalisi kebangsaan ini kemungkinan akan sulit terbentuk. Nah, Koalisi Persatuan untuk Pembangunan itu sudah tetap memilih Nasdem, Demokrat, PKS, di mana capresnya sudah definitif adalah Anies, sehingga yang masih dicari adalah siapa cawapres yang akan mendampingi Anies, Kofifa atau Anies Mahmud. Nah, pilihannya ini tentunya masih sangat cair untuk melihat kompetitor-kompetitor dari cawapres koalisi yang lain. Nah, kita coba melihat lebih dalam lagi mengenai analisa koalisi. Apabila Ganjar tidak mau menjadi cawapres atau Prabowo tidak mau menjadi cawapres, sehingga akan terjadi bisa juga tetap dua pasangan calon, di mana koalisi Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN itu bisa bergabung juga dengan KPP. Sehingga kalau itu terjadi, berarti konfigurasinya adalah capresnya adalah Prabowo, cawapresnya adalah Anies Baswedan. Namun pilihan ini, analisa ini agak sulit, agak kecil kemungkinannya, melihat bahwa Prabowo juga berharap suara daripada relawan Jokowi, sementara Anies adalah antitesa daripada Jokowi. Sehingga kalau itu terjadi, yang menjadi lawan adalah koalisi PDIP plus P3 atau bahkan PDIP, P3 dan PAN, di mana sudah hampir dipastikan bahwa calon presiden tetap Ganjar dan calon wakil presidennya adalah Sandi. Karena
walaupun PAN mengendorse Erik, namun tentu agak sulit karena seperti kita lihat sebelumnya bahwa kemungkinan besar Teuku Umar akan tetap memilih Sandi karena sudah didekati oleh P3 dan mungkin kita masih ingat masalah bola Piala Dunia kemarin. Nah, ini mungkin yang membuat agak sulit bersatu antara Ganjar dan Erik. Nah, analisa ketiga, apabila terjadi 3 pasangan calon, ini menarik. Bisa terjadi koalisi antara Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN. Sehingga calon presidennya adalah tetap Prabowo, cawapresnya adalah Airlangga Hartarto ataupun Erick Thohir. Nah, koalisi PDIP P3 atau bahkan termasuk dengan PAN itu tetap akan mengusung Ganjar Sandi. Nah, koalisi KPP atau koalisi perubahan itu tentu akan tetap mengusung Anies plus Kofifa dan atau Mahmud. Analisa hasil Pilpres 2024. Pertama, kalau hanya diikuti 2 pasangan calon, Prabowo atau Ganjar Prabowo versus Anies Kofifa atau Anies Mahfud MD, kemungkinan besar akan dimenangkan oleh koalisi kebangsaan. Karena didukung oleh semua survei, gabungan suara Ganjar dan Prabowo melebihi 50%. Kedua, diikuti 2 pasangan calon, Prabowo Anies versus Ganjar Sandi. Ini sulit terrealisasi karena Prabowo sangat mengharapkan dukungan relawan Jokowi, sementara Anies adalah antitesa dari relawan Jokowi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Namun kalau ini benar-benar terjadi, ini menarik. Karena kemungkinan siapa yang menang apabila head to head itu agak sulit kita memastikan hasil terakhirnya. Nah, kalau diikuti oleh 3 pasangan calon, di mana Anies dengan Kofifa atau Mahfud MD versus Ganjar dan Sandi atau Erik versus Prabowo, Airlangga atau Erik, kemungkinan posisi pertama dan kedua adalah Ganjar Sandi dan Prabowo Airlangga atau Erick Thohir. Karena survei pada umumnya menempatkan Ganjar dan Prabowo pada urutan pertama dan urutan kedua. Nah, yang menarik pada putaran berikutnya yaitu head to head, kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Prabowo Airlangga atau Prabowo Erik, karena sebagian besar pemilih koalisi perubahan akan beralih kepada Prabowo Airlangga atau Prabowo Erik, karena kita ketahui bersama Nasdem, Demokrat punya historis yang kurang nyaman dengan PDIP, dan kemudian didukung oleh hampir semua survei bahwa sebagian pendukung Jokowi akan beralih atau bahkan saat ini pun sebagian sudah beralih ke Prabowo. Sehingga kemungkinan kalau terjadi head to head, kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Capres Prabowo dan Cawapres Airlangga atau Erick Thohir. Kesimpulan sementara Tito Yans Channel untuk presisi kita edisi perdana ini adalah koalisi yang fix ini masih cair, sehingga penentuan Capres dan Cawapres juga masih cair, bisa berubah, masih saling lirik antar koalisi, khususnya dalam pemilihan Wapres. Kedua, Jawa Timur yang juga adalah lumbung atau basis NU menjadi rebutan semua koalisi. Ketiga, menunggu rekomendasi puncak Musra Indonesia yang direncanakan tanggal 13 Mei 2023 yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Di mana jangan kita lupa, kepuasan publik atas kinerja Pak Jokowi adalah sebesar 82%. Sehingga tentunya rakyat juga akan menunggu, publik mungkin akan menunggu kemana muara daripada suara Pak Jokowi atau hasil daripada Musra. Di mana Pak Jokowi tentunya mengharapkan bahwa legasinya setelah masa kepemimpinan beliau berakhir dapat diteruskan, khususnya pembangunan ibu kota negara dan lain-lain. Koalisi yang permanen beserta Capres dan Cawapres yang definitif hampir dipastikan akan terjadi sekitar bulan Agustus sampai September 2023, mendekati pendaftaran Capres Cawapres di KPU sebelum 19 Oktober 2023. Demikian TGC, kita sudah mengikuti presisi chapter 1
Dan kita akan menganalisa lagi setiap perubahan, setiap kelindannya partai koalisi maupun kelindannya capres dan cawapres. Namun tetap saya mengingatkan lagi, ini adalah pesta. Marilah kita menyambutnya dengan riang gembira. Terima kasih. Sampai jumpa.